Bang, mungkin tidak semua pemirsa dan bahkan mungkin tidak semua scholars juga pay close attention dengan situasi yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah. Mungkin Bang Faisal bisa kasih kita backgrounder. What's going on? What's happening, Bang? Ya, secara umum kalau kita ngelihat peta politik atau terutama peta geopolitik Timur Tengah ini, sebenarnya ujung-ujungnya adalah terkait dengan siapa yang bisa mendominasi Timur Tengah. Karena kalau kita lihat sejarahnya, kita goes all the way back ya, sebelum revolusi Islam di Iran tahun 79, yang ada itu adalah pan-Arabism. Timur Tengah itu sangat nasionalistik ya. Ada Mesir yang bersekutu dengan Suriah kala itu sehingga didominasi oleh ideologi pan-Arabism. Nah, namun sejak tahun 79 tatkala ada revolusi Islam di Iran, maka ada suatu movement baru tentang munculnya Islamisme, Right. ya kan? Jadi nationalism somehow tergantikan dengan Islamism. Tapi masalahnya kita tahu sendiri, Iran memang berbeda dengan kebanyakan negara-negara Islam Arab lainnya. Dia adalah Syiah, Right. ya kan? Sehingga banyak yang melihat, terutama di kalangan-kalangan konservatif Sunni, yang melihat kebangkitan Islam di Iran itu dapat menggoyahkan fondasi kepemimpinan Islam mereka di dunia Islam. Right. Nah, itu satu hal. Sehingga peta politiknya adalah perebutan hegemoni, siapa yang mampu menghegemoni Timur Tengah, apakah Persia yang Syiah atau Arab yang secara umum Sunni. Nah, Right. faktor kedua adalah terkait dengan kemunculan Israel tahun 49, mungkin tariknya, tapi Israel mulai berubah menjadi sangat agresif ya setelah tahun 67. Right. Dan juga semakin ke sini kita lihat sendiri secara domestik, Israel itu semakin, dalam tanda kutip ya, bergerak ke kanan. Nah, ini juga membuat postur pertahanan mereka bukan lagi sekedar mempertahankan Israel proper, Right. Israel 1948, tapi juga mencoba untuk menghegemoni Timur Tengah. Nah, Right. di sini menurut saya akar permasalahannya. Kita tahu eh, perebutan Arab dan Iran itu terjadi di perang Iran Irak Right. 80 sampai 88, Right. ya kan. Tentu stalemate, dan kita melihat bagaimana hasil daripada perang ini, Iran jauh lebih stabil ketimbang Irak. Nah, begitu juga di tahun 2003 serangan terhadap Irak itu menghancurkan balance of power di Timur Tengah. Right. Dulu kita lihat ada Israel, ya, ada Saudi, ada Irak, dan juga ada Iran. Right. Setelah 2003, otomatis Irak menjadi bagian daripada Iran, Right. ya kan? Dalam tanda kutip menjadi vassal state lah, atau mungkin satellite state, karena memang Irak itu juga adalah mayoritas Syiah, mungkin 60% 70% Syiah, jadi menjadi satellite-nya. Nah, ini mengubah konstelasi di mana Iran tidak lagi menjadi satu dari berbagai macam kekuatan di regional, tapi berubah menjadi kekuatan yang juga dominan karena proksinya banyak. Proksi dia di Lebanon melalui Hezbollah, proksi dia di Irak tentunya, dan proksi Right. dia di Yaman. Jadi walaupun dia dalam tanda kutip tidak sehebat Israel, Right. tapi mereka memiliki doktrin di mana mereka fokus membuat suatu buffer zone Mhm. yang tidak langsung menyerang Iran. Mhm. Jadi Right. buka front di Lebanon, Right. buka front di Yaman, buka front di Irak, sehingga sentralnya yaitu Irannya sendiri aman. Nah, Right. ini yang menjadi isu. Karena apa? Bagi sebagian orang di Timur Tengah dan juga tentunya Israel, Right. ini adalah upaya mendestabilisasi Timur Tengah. Right. Nah, Right. ini perspektifnya orang-orang Arab dan orang-orang yang anti Iran ya. Yeah. Ini Right. mendestabilisasi. Karena apa? Right. Proksi Anda di Yaman, proksi Anda di Lebanon, dan tentunya Hamas yang juga mungkin nggak secara langsung proksi tapi difunded sama Iran, itu Right. dianggap melakukan destabilisasi. Right. Nah, ini ujungnya adalah yang seperti kita tahu, akhirnya terjadi Oktober 7, ya kan, dan Israel melakukan agresi besar-besaran di Gaza, dan ini Right. mengubah konstelasi dan hitungan-hitungannya, sehingga sekarang Israel mampu melegitimasi lah Right. agresivitas mereka lebih dalam lagi, sehingga kita lihat sekarang mereka berani tentu dengan backup Amerika untuk menyerang Iran.
seperti itu. Kejadian yang 28 Februari kemarin, Bang, ya. Betul, itu adalah kulminasi bukan karena Israel merasa terancam, tapi memang ini adalah perebutan hegemoni. Karena satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak mengakui ya dalam tanda kutip hegemoninya atau dominasinya Israel itu adalah Iran. Saudi to some extent oke. Selama kita nggak nganggu, kita nggak akan ngurusin. Kan gitu kan, polisinya seperti itu. Begitu juga dengan UAE. UAE bahkan jauh lebih condong sekarang ke Israel. Ya, negara-negara Gulf States in general juga diam. Suriah dan Irak, kita tahu sendiri sektarian konflik masih ramai, sehingga tidak memiliki kekuatan. Jadi hegemoni yang didominasi oleh Iran menjadi salah satunya hambatan bagi dominasi Israel di Timur Tengah. Seperti itu.